Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Saya Pendeta Merlisa Akatastasya Matiyenggung, Pendeta Jemaat GPB Jemaat Hosiana Berau di Postal Kastion Tembudan. Pagi ini dalam program Morning Call, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Tuhan, mengawali hari kami, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkannya. Serta kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan kita pagi ini merupakan kelanjutan dari kisah anak-anak Yakub yang melakukan pembalasan kepada orang-orang Sikem karena adik perempuan mereka Dina dinodai oleh Sikem. Mendengar hal itu, Yakub merasa terpukul. Bagaimana mungkin anak-anaknya dapat melakukan hal brutal demikian? Namun ia pun tersadar bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya juga akibat kesalahannya sendiri yang tinggal terlalu lama di Sikem. Mendengar berita tentang penipuan dan penjarahan yang dilakukan oleh anak-anaknya, Yakub pun teringat kembali dengan masa lalunya ketika ia berbuat curang pada Esau kakaknya. Kini Yakub berada dalam posisi yang kalah. Ia takut dan ia tidak mempunyai kekuatan. Ia khawatir jika bangsa Kanaan akan berbalik dan menyerang keluarganya. Di tengah perasaannya yang kacau, firman Tuhan datang kepadanya, menyuruhnya bersiap dan pergi ke Betel, tempat di mana Yakub berjumpa pertama kali dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, peristiwa pembalasan dendam yang dilakukan oleh anak-anak Yakub justru membuat Yakub mengambil keputusan untuk mentahirkan diri dan keluarganya. Dengan tegas, ia meminta keluarganya untuk memusnahkan semua patung berhala mereka, termasuk anting-anting sebagai jimat atau daya tarik khusus yang dibawa oleh para wanita Sikem ke perkemahan Yakub. Padahal dulu, ketika Rahel mencuri patung ayahnya, Yakub tidak bertindak dengan tegas. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ada satu titik balik
Satu titik yang membawa Yakub kembali pada kenangan masa lalunya. Satu titik yang membuat Yakub mengingat kembali bagaimana Tuhan tetap membela ia ketika semua orang melawan dia. Kenangan ini membuat Yakub sangat tersentuh, dan dengan penuh perasaan ia memberitahu keluarganya dan semua orang yang bersamanya bahwa mereka akan pergi ke Betel dan mendirikan mezbah bagi Allah di sana. Di sini kita melihat suatu jeda yang sangat lama antara pertama kali Allah berfirman dengan Yakub dan saat ini dalam pembacaan firman Tuhan kita bersama, waktu yang kemudian ketika Allah berbicara kembali kepada Yakub. Jeda yang sangat lama ini seakan-akan memperlihatkan Allah yang sengaja diam, Allah yang tidak mau berbicara, Allah yang tidak mau mengingatkan, dan seakan-akan memberikan kesan Allah membiarkan segala kecemaran terjadi dalam kehidupan Yakub dan keluarganya. Tetapi apakah benar demikian? Tentu saja tidak, karena Allah tidak pernah diam. Allah terus bekerja untuk menggenapi janji dan rencananya yang indah dan mulia bagi Yakub dan keturunannya. Apa yang dialami Yakub dan keluarganya selama ini sesungguhnya adalah bagian dari ujian iman yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana keluarga Yakub dikuduskan dari segala berhala. Kini hanya ada Allah yang kudus di tengah-tengah mereka. Tidak ada lagi berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka simpan. Tetapi hanya ada Allah yang kudus. Karena Allah kudus berada di tengah-tengah mereka, maka mereka pun harus kudus. Mereka harus mentahirkan diri mereka. Yakub benar-benar memahami kini bahwa perjumpaan dengan Allah pun adalah hal yang kudus. Sehingga ia berusaha sungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya dan keluarganya dari segala berhala yang mereka simpan dan miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini melalui kisah Yakub kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ibadah adalah perjumpaan dengan Allah. Maka jangan pernah melakukan ibadah yang asal-asalan. Maksudnya adalah masih banyak dari kita yang berpendapat yang penting ibadah, tidak perlu mempersiapkan diri secara khusus, apalagi sampai harus membuang segala bentuk berhala yang dimiliki. Berhala masa kini bukan hanya dalam bentuk patung atau jimat, tetapi segala kesenangan yang membuat kita menomor duakan atau menomor sekiankan ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah menunda sampai terjadi peristiwa tragis baru kita mencari Allah. Tetapi setiap hari, carilah Allah melalui firman-Nya. Tuhan menyediakan firman-Nya bagi kita dalam Alkitab untuk kita baca. Tidak perlu kita menunggu kapan Tuhan mau berfirman seperti Yakub, baru kita mau berubah. Tetapi baca dan renungkanlah firman-Nya setiap saat. Yang ketiga, selalu lakukan yang terbaik dalam kehidupan ini sebagai bentuk hormat pada keselamatan dan kekudusan yang telah Allah anugerahkan bagi kehidupan kita. Yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara, meskipun dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan izinkan untuk kita mengalami pergumulan dan tekanan, hambatan-hambatan yang membuat kita memiliki kesan seakan-akan Allah diam. Allah tidak mendengar, Allah tidak memperhatikan. Percayalah, sesungguhnya Allah tidak pernah diam, tetapi Allah memakai setiap pergumulan, hambatan, dan tekanan dalam kehidupan kita untuk memurnikan iman, untuk menguji iman anak-anaknya, agar semakin hari semakin kuat. Maka kita pun melihat bahwa setiap ujian ini adalah kesempatan untuk kita semakin bersyukur kepada Allah, kesempatan yang Allah berikan untuk kita semakin dibentuk menjadi lebih baik, lebih tahir, lebih kudus dari hari ke hari. Tuhan kiranya memberi kita sukacita untuk melakukan firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami harus senantiasa menjaga diri kami agar tetap tahir, agar ibadah yang kami lakukan di hadapan-Mu dapat berkenan di hati-Mu. Sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melanjutkan kegiatan kami di hari ini. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan, agar kami dapat melakukan segala aktivitas seturut dengan kehendak Tuhan, dan dimanapun serta apapun yang kami kerjakan, kiranya itu dapat menjadi saluran berkat dan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.